Sobat Malam Jumat, kembali lagi bersama kami di channel Malam Jumat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Sobat Malam Jumat yang sudah support channel ini. Bagi yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update cerita terbaru dari kami. Dan bagi yang kisahnya mau kami ceritakan di channel ini, silahkan kirim cerita sobat ke email yang ada di deskripsi. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata kiriman dari Sobat Malam Jumat yang bernama Yanti. Yanti ini berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini untuk menghormati semua pihak, untuk nama dan lokasi sudah kita samarkan. Peristiwa ini dialami secara langsung oleh Yanti. Saat itu Yanti adalah salah satu mahasiswi di sebuah kampus di kota Solo, Jawa Tengah. Saat awal masuk kuliah, Yanti ini berkenalan dengan seorang mahasiswi yang kebetulan jurusan dan fakultas yang diambil sama. Kita sebut saja namanya Nuri. Nuri ini berasal dari kota Klaten, Jawa Tengah. Saat itu mereka kos di tempat yang berbeda. Di sini Yanti dan Nuri sering menghabiskan waktu bersama saat jam kuliah, di mana mereka sering mengerjakan tugas kuliah bersama dan kadang sering nongkrong bersama. Dari situ hubungan Yanti dan Nuri ini semakin dekat dan akhirnya mereka menjadi sahabat. Suatu saat Yanti memberi kabar kepada Nuri kalau ada kamar kos Yanti ini ada yang kosong. Dari situ Nuri memutuskan untuk pindah kos ke tempat kos yang sama dengan Yanti. Saat itu Yanti ikut membantu Nuri memindahkan barang-barang dari kos lama ke kos yang baru, yang satu tempat dengan Yanti. Hanya mereka berbeda kamar. Hari-hari setelahnya mereka semakin lebih sering menghabiskan waktu bersama, baik waktu mengikuti pelajaran di kampus ataupun saat di luar kampus. Dan teman-teman kampus dari Yanti dan Nuri ini juga mengetahui kalau mereka berdua itu bersahabat, bahkan seperti adik kakak di sini. Yanti dan Nuri selain bercerita mengenai kegiatan kampus, pelajaran di kampus, mereka juga sering bertukar cerita tentang kehidupan keluarga mereka. Dari hubungan sahabat yang semakin dekat itulah, Yanti berinisiatif mulai main ke rumah Nuri saat akhir pekan ataupun saat libur kuliah. Begitu juga dengan Nuri. Dari kedekatan itu juga Yanti dan Nuri sama-sama mengenal baik keluarga dari masing-masing sahabatnya. Begitu pula orang tua dari Yanti dan Nuri sama-sama mengetahui bahwa anak mereka saling bersahabat. Singkat cerita, mereka berdua sudah lulus kuliah. Kebetulan Yanti dan Nuri ini lulusnya bisa bersama. Yanti lulus kuliah, Nuri pun juga lulus kuliah. Saat itu, Yanti mendapatkan pekerjaan di Solo, dan Nuri memutuskan kembali ke kampung halamannya di Klaten. Namun mereka tetap menjaga komunikasi, di mana Yanti sering bercerita mengenai pekerjaannya, dan kadangkala Yanti masih sering menyempatkan main ke rumah Nuri saat Yanti libur bekerja. Dan Nuri pun juga masih sering bermain ke rumah Yanti saat Yanti libur kerja. Kira-kira 5 tahun setelah mereka lulus, Yanti mendapatkan kabar dari Nuri. Nuri ini akan menikah dengan pemuda yang berasal dari kota Klaten juga, namun bekerja di Jakarta. Dan akhirnya Yanti pun datang ke acara pernikahan Nuri yang diselenggarakan di Klaten.
Singkat cerita, setelah Nuri menikah, Nuri memutuskan untuk ikut suaminya ke Jakarta. Dari situ, mereka sudah mulai jarang komunikasi. Kebetulan Yanti juga bertambah sibuk dalam pekerjaannya. Hingga akhirnya suatu saat Yanti kehilangan kontak dengan Nuri, di mana nomor HP Nuri sudah tidak bisa lagi dihubungi, namun tidak memberitahu Yanti. Entah itu disengaja atau tidak disengaja oleh Nuri. Saat itu Yanti berpikir mungkin HP Nuri hilang, sehingga tidak sempat memberi kabar ke Yanti. Singkat cerita, setelah beberapa tahun Yanti kehilangan kontak dengan Nuri, sore itu kira-kira sekitar jam 6:30 malam. Kebetulan saat itu hujan gerimis dan Yanti sudah berada di rumah. Tiba-tiba Ibu Yanti memanggil Yanti, yang saat itu Yanti sedang berada di dalam kamar. Kemudian Yanti pun datang ke ibunya, sambil ibunya berkata, "Itu loh, dicari sama temanmu, ditunggu di teras di depan rumah. Ibu suruh masuk, tapi temanmu gak mau masuk." Begitu Yanti berjalan keluar kamar, mengarah ke ruang tamu, di sini Yanti kaget. Karena teman yang dimaksud ibunya Yanti ini Nuri. Dari situ Yanti sangat kaget, karena setelah beberapa tahun mereka tidak ada komunikasi dan tidak pernah bertemu, tiba-tiba Nuri yang sahabatnya kuliah ini datang ke rumahnya. Yang saat itu Yanti hanya tahu kabar terakhir dari Nuri kalau Nuri tinggal di Jakarta bersama suaminya. Setelah itu tidak ada kabar sama sekali dari Nuri, dan Nuri pun tidak bisa dihubungi oleh Yanti. Dari situ Yanti mempersilahkan Nuri untuk masuk ke rumahnya. Namun dengan wajah yang datar, Nuri tidak ingin masuk ke rumahnya dan hanya ingin di teras. Setelah itu tanpa ekspresi sedikit pun, Nuri menanyakan kabar Yanti. "Gimana kabarmu Yanti? Kamu sudah nikah apa belum?" Di sini Yanti menjawab, "Kabarku baik, Nur. Belum, aku masih belum menikah. Belum kepikiran itu malah." Beberapa waktu kemudian, Yanti meminta Nuri untuk masuk ke rumahnya lagi. Dan dari situ, Nuri langsung berpamitan ke Yanti. "Yanti, aku duluan ya." Saat itu Yanti mengiyakan saja, dan sedikit bingung sebenarnya. Tapi ya sudahlah, pikir Yanti tanpa berpikir yang aneh-aneh saat itu. Akhirnya, beberapa menit setelah Nuri pergi, Yanti ini memutuskan kembali masuk ke rumah dan ingin kembali ke kamar untuk mengambil HP yang tertinggal di kamar. Dan saat itu Yanti kaget, karena teman kuliah satu fakultas dan satu angkatan dengan Yanti dan Nuri yang bernama Bono. Bono ini kebetulan berasal dari kota Boyolali, mengabarkan ke Yanti kalau Nuri, teman kampus mereka atau sahabat Yanti, itu telah meninggal. Saat itu Yanti tidak percaya dan berkata kepada Bono kalau Nuri baru saja dari rumah Yanti. Dari situ Bono menjelaskan ke Yanti, saat itu Nuri posisi hamil. Infonya dari suami Nuri, Nuri ini mengalami kecelakaan dan berapa hari ini dia mengalami koma. Nuri ini koma di rumah sakit di Jakarta. Setelah meninggal, kemungkinan besok baru sampai ke Klaten dan dimakamkan. Setelah dapat kabar itu dari Bono, Yanti langsung bercerita kepada ibunya. "Bu,
temanku ini tadi masa udah meninggal, Bu? Dari situ Ibu Yanti juga kaget. Duh, temen yang mana? Yanti pun menjawab, temen yang baru aja ke rumah itu, Bu, si Nuri, Bu. Nuri ini udah meninggal, Bu. Ini temanku kuliah baru aja telepon, baru aja ngasih kabar kalau Nuri ini meninggal. Dari situ Yanti disarankan oleh ibunya untuk ikut melayat di Klaten besok harinya. Dari sini akhirnya Yanti memutuskan untuk tidak ikut layat, karena di satu sisi Yanti ini masih mengalami rasa trauma dan rasa takut yang sangat luar biasa. Berapa hari setelah kejadian malam itu, Yanti bercerita kepada teman kerjanya mengenai kejadian yang dia alami untuk meminta pendapat. Lalu Yanti disarankan untuk berziarah ke makam Nuri. Mungkin saat malam itu Nuri berkunjung ke rumah Yanti, mungkin dia ingin berpamitan untuk yang terakhir kalinya kepada Yanti. Karena menurut rekan kerja Yanti, kenapa Nuri ingin berpamitan kepada Yanti? Karena Nuri ini menganggap Yanti ini sahabat dekat, dan itu pendapat temannya. Setelah berapa bulan semenjak kejadian itu, Yanti memberanikan diri ke rumah Nuri yang berada di Klaten. Di sana Yanti disambut hangat oleh kedua orang tua Nuri. Di saat itu Yanti bertemu dengan kedua orang tua Nuri, dan Yanti pun bercerita mengenai hal yang dia alami kepada orang tua Nuri. Dari situ orang tua Nuri memberi nasihat kepada Yanti dan menyarankan Yanti untuk menyempatkan waktu berziarah ke makam Nuri. Dan akhirnya sebelum pulang, Yanti ini meminta tolong kepada keluarga Nuri, terutama kepada kedua orang tua Nuri, untuk diantarkan ke makam Nuri, yang kebetulan makam dari Nuri ini tidak jauh dari rumah Nuri. Setelah Yanti ini sampai ke makam Nuri, dari situ Yanti kaget dan syok. Ternyata sebelah makam Nuri ini ada makam yang sangat kecil. Dari situ kedua orang tua Nuri menceritakan kepada Yanti kalau saat kejadian itu Nuri ini sedang dalam kondisi hamil tua, dan setelah itu Nuri ini kecelakaan lalu koma. Dokter dan perawat berusaha untuk menyelamatkan anak dari Nuri. Akhirnya singkat cerita, Nuri pun tidak sadarkan diri dan meninggal, sedangkan anak dari Nuri mampu bertahan hanya beberapa jam setelah Nuri meninggal. Jadi makam ini adalah makam dari Nuri dan anaknya. Itulah yang disampaikan kedua orang tua Nuri. Baik, sekian cerita pada kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih.